Teman-teman sekalian, rizki. Nah, ternyata sejak seseorang sudah mulai ditetapkan oleh Allah kehidupannya, bahkan dalam perut ibundanya telah tertanam rohnya, begitu roh sudah ada, sudah tetap rizkinya. Kadarnya ditetapkan oleh Allah sesuai dengan ajal. Jadi rizki ini berkesesuaian dengan ajal. Nih. Jadi nggak ada orang hidup nggak dapat rizki, itu mustahil. Ya. Apalagi sampai saya pengen dapat rizki, sampai nama saya Rizki misalnya. Tetap Anda mau namanya Kevin, Stephen, Markin dan sebagainya, ataupun Asep, Doni, Cecep dan seterusnya, Adi, ya, Rizki, tetap siapapun nama Anda sepanjang manusia dan ajalnya telah tetap, pasti rizkinya pun Allah akan berikan, karena telah tetap rizki ini diberikan, dituliskan kemudian ya dalam Lauh Mahfuz tertulis, ya Allah berfirman di Quran surah ke-51 ayat yang ke-22, ya, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit telah ditetapkan, tuh dituliskan, rizqukum, rizki kalian itu yang bersanding dengan ajal sampai ajal berakhir, wa ma tu'adun, dan segala yang dijanjikan, rizki dituliskan, dijanjikan akan diberikan. Jadi mustahil ada orang wafat itu teman-teman sekalian, ya, selama hidupnya nggak dapat rizki, mustahil. Baru saat wafat selesai rizkinya. Nah, jadi ini yang menjadikan kaidah pertama bahwa setiap manusia itu pasti akan dicukupkan rizkinya. Itu klasifikasi rizki nomor 1, cukup. Nah, ini poinnya, ini bagian pertama. Sesuai dengan maslahat hidupnya. Ah, ini bersanding dengan ajal. Cukup. Dan redaksi Quran itu nggak pernah ada yang kurang. Redaksinya cukup. Jadi ini batas yang paling rendahnya itu, teman-teman sekalian, cukup. Jadi kalau kita buat begini, di batas ini, rizki itu cukup, bukan kurang. Ya, saya selalu katakan, kalau ada orang merasa kurang, itu adalah orang yang nggak pernah merasa cukup. Padahal Allah sudah cukupkan. Kan yang mencipta itu tahu kadar hidup kita. Anda aja kalau buat sesuatu, kan Anda ukur. Ya, tadi sebelum saya kesini, anak saya sedang latihan tuh. Ya, di fisika dasar, ya, jadi baterai disatukan, kemudian dikasih kabel sedikit, sambungkan ke bohlam, ya, bohlam kecil. Anda bayangkan, untuk bohlam kecil sekian watt, baterainya cukup yang kecil. Mau agak besaran lagi, tambah lagi, dayanya tambah lagi, voltasenya tambah lagi, sehingga dengan itu apa? Bisa sesuai dengan kadar bohlamnya. Ya, sesuai dengan kadar bohlamnya, sesuai dengan kondisi baterainya, dayanya sesuai, voltasenya sesuai. Pun demikian dengan kita. Allah sudah cukupkan, nggak pernah ada yang kurang, kecuali orang yang tidak pernah merasa cukup. Karena itu, kita buka dulu Quran surah ke-89. Yo, ayo, buka lagi mushafnya. Karena kita kajian Al-Quran ya, Al-Quran Sunnah Solution. Karena itu saya sarankan setiap kita mengaji, mushafnya buka, ya. Yo, saya buat simpel dulu ya. Saya buat simpel dulu dari Qurannya dulu, hadisnya nanti setelah kita paham teorinya, kita baca keterangan para ulamanya. Jadi kita baca tafsir itu sudah mengerti dasarnya. Kalau nggak ngerti dasar-dasar ini, kadang-kadang suka bingung juga. Bertanya. Nah, terus kadang-kadang nanya sendiri, jawab sendiri, jadi salah sendiri. Ya. Nih, Quran surah ke-89, Al-Fajr, ayat ke-16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu ya fayaqulu rabbi ahanan. Tuh, ini langsung tafsir Quran bil Quran. Wa amma, pakai waw, wa amma idza mabtalahu, pun demikian jikalau Rabbmu tengah menguji. Ya, jadi rezeki itu ujian, ya, ujian aja. Ya, ujian, namanya ujian bekal ya, sederhana. Ya, supaya kita cukup untuk pulang. Namanya kita merantau di dunia ini. Ya, kita merantau ya. Nanti kita yang pulang. Nggak ada yang nggak pulang. Coba silahkan cek setelah kita lewat 15 abad. Ada yang bertahan sampai dengan sekarang? Tidak, semua pulang. Kita cuma singgah saja. Ya, faqadara nih, walladzi qaddara fahada, menetapkan ya secara sempurna. Jadi kalau pakai tasydid, qaddara yuqaddiru, itu wajan fa'ala yufa'ilu dalam turunan ilmu sarafnya, di antara maknanya ini menunjuk kepada sesuatu yang tadarruj, munajjaman, sesuatu yang diatur sesuai dengan aspek kebutuhan, diatur. Jadi dalam hidup tuh nggak semua sampai meninggal turun semuanya, belum tentu. Nanti ada yang sesuai, ini mungkin kamu harus banyak, ini sedikit, ini sesuai, kan? Tapi semua cukup sesuai dengan kadar kebutuhan. Ini qaddara yuqaddiru. Pun demikian ajal.
Nggak ada orang hidup langsung 70 tahun kan? Sehari, 2 hari, 3 hari, baru jadi sebulan, jadi setahun, jadi sekian tahun, dan seterusnya. Ini qaddara, ya qaddiru. Nah, saat itu turun jumlahnya, baru tasjidnya hilang. Qadara. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Anda kerja nih, ya, selama sebulan dapat gaji 5 juta. Kan kerjanya terus tuh, tiap bulan, misalnya 5 juta, 5 juta, 5 juta. Saat dapat tuh 5 juta dikasih tuh, qadara. Ya. Tahapannya selama hidup, qadara. Indah kan? Diksinya? Cuma beda tasdid, tapi detil. Saya sering katakan, kalau bukan firman Allah, mustahil bisa begini. Mustahil. Ya. Kalau kita ngaji itu pakai turunan ilmunya, enak kita bacanya itu. Masya Allah. Teruskan. Faqadara alaihi rizqah. Faqadara. Pasti dia hilang di sini, ya. Faqadara alaihi rizqahu. Ini. Maka pun demikian ketika Allah Rabbu menguji dengan mencukupkan nih, mencukupkan cukup. Menetapkan sesuai kadar. Kadar itu dari bahasa Arab. Kadar itu kan ukuran. Maka memberikan sesuai kadar kemaslahatan, kadar kebutuhanmu. Kamu dikasih banyak-banyak jadi sombong, kamu kasih banyak-banyak gak kepake. Ya, Anda aja makan teman-teman cuman 3 kali dalam sehari. Ya, itu yang standar kita makan. Kadang kita makan 2 kali. Sekali makan cuman sepiring. Ya, kalau makan sepiring misalnya jatahnya 25.000, kenapa harus berharap pengen 25 juta? Mengumpulkan berapa piring masuk ke perut? Kalau kita mau tata, nggak ada masalah. Tapi maksudnya begini loh, Anda dikasih sepiring aja, kenapa harus marah? Kan itu cukup buat Anda. Kalau Anda memang pengen 200 piring, ya nggak ada masalah. Cuman kan yang cukupan sekarang itu cukup sepiring. Pengen 2 piring, nanti datang lagi. Bergantung nanti selanjutnya petunjuknya seperti apa. Tapi saya mau katakan, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa tahap yang pertama dari rizki itu, 1, dijanjikan oleh Allah, pasti diberikan kepada hambanya. Ingat itu. Dan bersanding dengan kehidupannya sampai ia wafat. Oke? Pertama, klasifikasinya cukup. Awas, hati-hati. Saya hapusin dulu. Di bagian pertama. Cukup ini adalah cukup digunakan untuk bekal hidup dalam rangka ibadah. Ini poinnya. Awas. Bukan dalam rangka untuk ria, pamer. Ya. Ini pasti akan ada tekanan nih. Jadi kalau rezeki ini Allah turunkan kepada kita bekalnya untuk hidup dan tujuan utamanya ibadah, pasti akan ternikmati. Tapi kalau ini gaya nih, ya, untuk gaya tampil, pasti akan berubah menjadi beban. Ini poinnya. Pasti beban. Ya. Ini sudah rumus ini. Bahkan kalau kita ngaji fisika, ya, kita belajar fisika di bab gaya aja, F kan rumusnya. Ya. Masih ingat rumus Pascalnya? Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan itu, F berbanding lurus dengan P, pressure, hukum Pascalnya, ya kan? F gaya berbanding lurus dengan P, tekanan. Pascal, hukum Pascalnya, hukum tekanannya. Artinya apa? Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya, baik. Kan dasarnya kan F1 sama dengan F2 kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Atau keluar sedikit, effortnya juga sedikit. Ini pukulan kecil. Tuh, bunyinya kecil. Kalau pukulannya kencang, ya, bunyinya pun kencang. Ya, iman juga begitu. Imannya kecil, amalnya kecil. Tuh, kan? F1 sama dengan F2. Iman kuat, ya amalan kencang. Ya sama aja gitu. Ya makanya sering ada ketersambungan, ada koneksivitas antara fisika dengan metafisik. Ya, antara fisika ya dengan tuntunan-tuntunan agama atau syariat. Jadi kalau kita mau turunkan banyak ketemunya. Ya, dan rumus-rumus itu pasti akan dipakai. Ya, banyak misalnya rumus tentang kecepatan, jarak untuk menentukan sholat jamak qashar. Ya, Anda pakai dong, jangan dipakai untuk dunia aja. Ya, cuman ngukur berapa lama jaraknya ke Bandung sini, berapa jam. Sekarang mudah, orang tinggal klik keluar. Ya, klik satu aplikasi tertentu keluar, sekian jam, sekian menit sudah ada. Kan rumusnya kita pakai untuk ibadah. Ya.
Apa rumusnya? F sama dengan V dikali T itu kan? Ya, jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Ya, semakin kita tingkatkan kecepatannya, ya semakin waktunya akan berkurang, jarak tempuhnya juga akan semakin kecil, semakin pendek, gitu kan? Ya, jaraknya sama tapi untuk menempuhnya bisa semakin kecil. Nah, ini terbukti untuk jam Makassar. Ya, misal kita mau ke Jakarta, ya, dengan mau ke Semarang. Secara teoritis kan jauhan jaraknya ke Semarang. Tapi kalau ke sana pakai pesawat yang kecepatannya bisa 800 mph, ya. Itu kan bisa 1 jam, bahkan 45 menit bisa sampai. Ya, putar sedikit 1 jam misalnya sampai. Kita berangkat jam 11 sampai jam 12, berangkat jam 12 sampai jam 1. Sekarang ke Jakarta dari Bekasi, secara teoritis jauh ke Semarang, ke Jakarta lebih dekat. Tapi kalau ke Jakarta dari Bekasi pakai beca, walaupun lewat beca kayu, tetap aja nyampainya susah gitu. Ya, mungkin boleh jadi yang ke Jakarta bisa di Jama, yang ke sini malah enggak gitu. Ya, nah ini yang saya maksudkan. Ya, balik sini ya. Ya, balik sini. Nah, jadi ini poinnya. Pertama, Allah berikan pada seseorang itu sebetulnya cukup kadar rezekinya. Ya, satu itu dulu ya. Jadi ini poinnya, cukup dalam konteks untuk ibadah, kecuali untuk nambah beban hidup. Kalau nggak percaya silakanlah, untuk hidup aja pasti cukup.